Oke, teman-teman semuanya, selamat malam dan selamat datang di Ask Me Anything Sessions di YCAP National Seekers Fellowship 2025 gitu ya. Wah, di sini sudah mulai ramai ya teman-teman semuanya. Silahkan bisa share gitu ya Zoom link ini ke teman-teman yang lainnya pastinya. Karena kenapa gitu ya? Karena kita akan mengupas tuntas gitu ya kegiatan yang akan datang segera di bulan depan YCAP National Seekers Fellowship 2025 gitu. Nah, apa sih YCAP Fellowship National Seekers gitu ya? Dan ini juga menjadi salah satu tanda tanya buat teman-teman semuanya gitu ya. Terutama juga mungkin teman-teman penasaran ya, kegiatannya apa saja sih gitu ya. Tak kenal maka tak sayang gitu ya, teman-teman bisa memanggil saya Kak Lita, yang di sini saya akan memandu sesi hari ini biar lebih seru gitu ya. Dan pastinya nanti kita juga bisa kenalan ya teman-teman semuanya gitu ya. Nah, teman-teman, saya mau ada sedikit kenalan nih, teman-teman. Apa sih YCAP National Seekers Fellowship 2025 gitu ya. Jadi, YCAP National Seekers Fellowship 2025 adalah sebuah program, fellowship gitu ya, yang intensif dari UNDP Indonesia, yang bekerja sama dengan Westhub gitu ya. Westhub adalah sebuah NGO yang memang kita fokus di bidang sustainability gitu ya. Dan harapannya fellowship ini kita bisa memperkuat kapasitas 30 organisasi masyarakat sipil, terutama perempuan, baik itu dalam bentuk organisasi, kemudian juga dalam bentuk komunitas dan di Indonesia. Dan memang gitu ya teman-teman semuanya, kita fokusnya di bidang lingkungan, di bidang sustainability, kita juga akan banyak berdiskusi seperti itu. Jadi itu gambaran sedikit perkenalan teman-teman semuanya biar kita juga makin kenal gitu ya. Jadi nanti karena namanya AMA, Ask Me Anything, teman-teman silahkan tanya apapun ke kami gitu ya. Karena kita sangat berharap teman-teman juga bisa apply di program YCAP ini, seperti itu. Dan program YCAP ini karena didukung penuh dari UNDP Indonesia dan insya Allah nanti selama 2 bulan ke depan mulai dari intensive training dari bulan Oktober sampai November 2025, seperti itu. Nah, itu sedikit perkenalan gitu ya dari kami. Nah, saat ini juga sudah hadir perwakilan dari UNDP gitu ya. Saya persilahkan untuk Kak Rizky Izzati gitu ya untuk bisa menyampaikan satu dua patah kata kepada teman-teman semuanya yang di sini sudah mulai penasaran untuk apply Wake Up National Seekers Fellowship 2025. Waktu dan tempat saya persilahkan Mbak Rizky. Halo semuanya. Halo Mbak Lita. Em, Semoga teman-teman yang hadir pada malam hari ini tetap bersemangat ya, walaupun sudah menuju akhir dari hari Kamis kita yang ada di minggu ini. Ya, jadi sebenarnya hanya sedikit aja dariku, teman-teman. Mungkin perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, aku Rizky Magdawati Nursisti, Youth Digital Support Officer di UNDP Indonesia. Dan di sini timku mensupport kegiatan YKAP National Shakers Fellowship tahun 2025 yang bekerja sama bareng sama Waste Hub ya, untuk kegiatan pertama kita di tahun 2025 ini. Jadi mungkin sedikit overview aja terkait dengan apa sih YKAP itu dan apa sih tujuan dari program YKAP yang dibawakan oleh UNDP Indonesia ini. Sebetulnya YKAP itu sendiri merupakan program yang dimiliki oleh UNDP pada tingkat regional. Jadi kegiatan ini teman-teman tidak hanya diselenggarakan di Indonesia, tapi kita juga selenggarakan di beberapa negara lainnya. Lebih tepatnya kurang lebih ada 28 negara di mana kita coba untuk engage kepada anak-anak muda khususnya untuk aksi-aksi iklim dan juga untuk beberapa sektor-sektor lainnya yang terkait dengan iklim. Dan di sini teman-teman mungkin kami bekerja sama dengan berbagai sektor, pihak dan juga implementer untuk bisa membawakan capacity building. Terus juga kita pengen adanya kesempatan untuk berjejaring dari anak muda itu sendiri. Terus kita juga pengen adanya platform di mana anak muda itu bisa memberikan suara atau advokasinya khususnya untuk kebijakan iklim ya, yang nantinya mungkin bisa suara-suaranya anak-anak muda itu kita bawakan kepada level regional, level global seperti itu. Dan di sini memberikan kesempatan untuk kurang lebih mendapatkan binaan secara intensif 3 bulan untuk meningkatkan kapasitasnya teman-teman dan organisasinya teman-teman terkait dengan asli.
BEM itu sendiri. Nah, di sini seperti kata Mbak Lita tadi, sesinya adalah Ask Me Anything. Jadi, tanyakan semuanya terkait dengan program ini, apa yang nantinya akan dibutuhkan, apa yang nantinya akan teman-teman dapatkan, kesempatan apa yang nantinya akan terbuka untuk teman-teman. Disinilah saatnya untuk teman-teman bisa bertanya dan menyampaikan pendapat maupun hal lainnya terkait dengan program ini. Mungkin itu aja sedikit. Semoga nanti teman-teman ketika mendengarkan penjelasan dari Mbak Lita dan tim Wishub bisa muncul ya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menyangkut di hatinya teman-teman. Seperti itu. Terima kasih teman-teman semuanya dan selamat mengikuti Ask Me Anything session kali ini kepada Mbak Lita. Oke, thank you Mbak Rizky. Sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Tadi sudah di-spill bahwa ini tidak hanya di Indonesia gitu ya. Tapi sebelumnya juga ada YCAP gitu ya di beberapa negara gitu ya. Jadi secara tidak langsung nanti kalau teman-teman terpilih gitu ya, secara nggak langsung jadi alumni tidak hanya alumni dari Indonesia gitu ya, tapi juga alumni dari beberapa negara seperti itu. Nah, seru banget ya teman-teman semuanya. Saya juga nggak sabar nih membaca aplikasi dari teman-teman semuanya gitu ya. Nah, ini kita langsung saja ya teman-teman semuanya. Jadi agenda hari ini kita mau ngapain aja sih gitu ya. Ini yang pasti jadi buat teman-teman penasaran ya gitu ya. Jadi agenda hari ini teman-teman semuanya yang pasti kita akan menjelaskan yang tadi jelaskan dari Mbak Rizky terkait latar belakang kenapa sih ada YCAP gitu dan kenapa harus di Indonesia gitu ya. Kemudian nanti kita juga akan ada spill 5 pilar pembelajaran dari YCAP. Kemudian kita juga akan cerita terkait kriteria peserta, kemudian syarat pendaftaran dan juga timeline seperti itu. Nah, teman-teman semuanya yang memang hari ini teman-teman mungkin sekarang lagi di jalan atau mungkin lagi menuju ke rumah, nggak usah khawatir karena kebetulan kita juga melakukan recording dan recording ini nanti kita akan update di YouTube-nya Westhub gitu. Jadi teman-teman juga bisa stay tune nih kalau misal sekarang Kak aku agak di perjalanan nih Kak, jadi agak sedikit kurang nyimak gitu ya, jadi nggak apa-apa gitu ya. Dan kebetulan dari Ask Me Anything ini kita tidak hanya hari ini nih teman-teman, minggu depan juga ada gitu. Jadi silahkan ajak sebanyak-banyaknya dan silahkan tanya apapun itu gitu. Jadi kita sebagai teman curhat gitu ya, tapi kita nggak akan ngasih tahu ya gimana siapa aja gitu sebelum nanti kita juga sesuai dengan timeline penilaian dan juga timeline siapa saja yang terpilih gitu. Jadi itu sedikit gambaran agenda hari ini teman-teman semuanya dan nanti juga insya Allah selesai jam 8 malam gitu ya biar teman-teman di jam WIT kemudian juga jam WITA nggak kemalaman seperti itu. Nah, teman-teman, ini gambaran terkait kenapa sih ada YCAP gitu ya. Kita melihat bahwa Indonesia itu memiliki populasi anak muda, teman-teman di sini gitu ya, yang lumayan besar nih teman-teman semuanya. Jadi kurang lebih 64 juta jiwa gitu ya, yang berusia 16 sampai 30 gitu ya. Dan di sini juga salah satu motor penting gitu ya, mewujudkan visi Indonesia 2045 serta target iklim nasional gitu ya, yang mempunyai dari Follow Net Sink 2030 gitu ya. Dan harapannya kita membutuhkan nih banyak pemuda-pemuda, organisasi pemuda yang berkontribusi gitu ya. Jadi kalau kita mengingat kembali Sumpah Pemuda, harapannya teman-teman bisa meneruskan ini, seperti itu. Dan tapi kendalanya kalau kita berbicara terkait organisasi gitu ya, waktu saya mengingat waktu saya masih muda, ada banyak tantangan gitu lah kalau kita berbicara terkait organisasi. Ada beberapa tantangan, salah satunya pendanaan gitu ya. Kemudian juga minimnya akses, bagaimana pembiayaan iklim, kemudian juga administrasi, manajemen proyek yang terstruktur gitu ya. Dan salah satu dampak terbesar adalah perempuan dan juga kelompok rentan gitu ya. Dan YCAP hadir untuk menjawab tantangan ini nih teman-teman semuanya. Makanya namanya Youth Empowerment and Climate Action Platform atau disingkat YCAP. Karena ini tidak hanya inisiatif dari UNDP, perwakilan dari Kak Rizky, tapi juga beberapa UN agensi yang lainnya. Jadi ada dari UNICEF, kemudian juga dari UN Volunteers, kemudian juga dari UN Triple F, UN Triple C, kemudian juga dari mitra yang lainnya. Dan pastinya yang saya suka adalah program ini itu nanti akan banyak melibatkan multi stakeholders, ada UN Women dan sebagainya, dan pastinya kita memperkuat gitu ya, tidak hanya pemuda tapi juga bagaimana teman-teman akan semakin matang gitu ya di dalam pelatihan, pendampingan, kita menyiapkan mentor, jejaring dan juga pastinya dialog kebijakan gitu ya. Jadi kalau kami flashback, jadi YCAP ini salah satu program lanjutan kami tahun lalu namanya Movers Academy. Kalau tahun lalu tuh Movers Academy kita fokusnya di individual leaders gitu ya. Kalau sekarang tuh sudah fokusnya di komunitas gitu ya, komunitas atau organisasi anak muda.
seperti itu. Dan harapannya nanti mereka sebagai penerus nih, penerus pemuda-pemuda dan juga penerus organisasi-organisasi gitu ya, yang tidak hanya di lingkup Indonesia saja tapi juga go internasional seperti itu. Jadi itu sedikit latar belakang YCAP teman-teman semuanya. Dan untuk YCAP National Seekers Fellowship 2025, jadi ini yang pertama masuk ke Indonesia gitu ya. Jadi tahun lalu gitu ya sudah ada beberapa alumni, tapi mereka mengikuti YCAP Seeker Fellowship dari internasional seperti itu. Dan ini baru masuk Indonesia dan ini juga intensif dari UNDP Indonesia dan memang dari UNDP Indonesia menggandeng Washub dan memang kita fokusnya di 30 organisasi dari masyarakat sipil atau mungkin teman-teman bilangnya komunitas gitu ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir juga gitu ya. Kak, saya mungkin baru berjalan 1 tahun. Kak, saya belum ada badan hukum, nggak apa-apa gitu ya. Yang penting adalah teman-teman semuanya di sini adalah organisasi yang bisa dipimpin pemuda atau lebih dari pengurusnya 50% pemuda. Seperti itu. Dan ini nanti akan berjalan dari bulan Oktober sampai November 2025. Dan kalau kita start sudah mulai bulan September ini ya, karena kita sudah mulai membuka aplikasi sejak tanggal awal September kemarin gitu ya. Jadi salah satu tujuannya adalah kita pengen meningkatkan kapasitas ya dari perempuan gitu ya. Di sini saya mewakili perempuan juga merasakan waktu saya awal-awal membangun West Hub kurang lebih 6 tahun yang lalu itu sangat challenging banget, learning by doing, gak ada yang bimbing gitu ya. Tapi di sini tuh teman-teman enak banget gitu ya, karena dikasih shortcut gitu ya. Dilatih project management yang bagus dalam organisasi, dilatih bagaimana dealing with advokasi gitu ya, kebijakan. Kemudian juga bagaimana akses pendanaan untuk organisasi, terutama komunitas teman-teman gitu. Dan harapannya bagaimana teman-teman di sini yang mempunyai organisasi juga terbekali dengan pengetahuan dan tools atau alat gitu ya, yang itu bisa membantu teman-teman untuk misal kalau teman-teman ada pendekatan di grassroots atau mungkin pendekatan di lingkap tapak gitu ya, teman-teman ini ada tools gitu ya, untuk caranya seperti apa, dan kemudian juga siapa saja, caranya bagaimana, dan sebagainya. Jadi itu sedikit gambaran dari Excited UiCap National Seeker Fellowship 2025. Seperti itu. Dan ini ada 5 pilar teman-teman yang nanti teman-teman akan belajar. Pertama, kita akan belajar bersama bagaimana manajemen proyek untuk aksi iklim. Jadi, teman-teman akan dibekali dengan kemampuan menyusun perancangan proyek yang matang, kemudian juga teknik pengukuran dampak yang terukur gitu ya, serta strategi untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara efektif. Kemudian teman-teman yang kedua juga ada pilar gender and climate. Jadi teman-teman juga belajar bagaimana mengintegrasikan perspektif gender dan juga iklim, kemudian juga menekankan pada pendekatan inklusif gitu ya. Jadi kita juga melihat siapa nih yang bisa tidak hanya perempuan tapi juga teman-teman disabilitas atau mungkin teman-teman rentan dan sebagainya. Karena sebagian besar yang terdampak dari climate itu juga masyarakat rentan seperti itu. Kemudian yang ketiga ada advokasi dan keterlibatan kebijakan. Jadi teman-teman juga dilatih bagaimana penyusunan strategi kampanye yang memang berdampak gitu ya. Kemudian juga bagaimana kemampuan kemampuan pitching yang persuasif gitu ya. Dan bagaimana juga kita terlatih gitu ya saat dealing dengan stakeholders, terutama kalau kita berbicara terkait kebijakan. Kemudian kita juga akan belajar terkait pembiayaan iklim dan juga fundraising. Jadi kan pasti biasanya challenge dari organisasi itu, Kak kita nggak ada dana gitu ya, Kak kita bingung nih cari pendanaan seperti apa gitu ya. Jadi di sini kita juga diajarin bagaimana sih penulisan proposal, kemudian juga bagaimana mengeksplorasi berbagai kanal akses terkait pendanaan iklim, di mana saja dan apapun itu. Kemudian yang terakhir adalah pemanfaatan AI, kemudian kita juga akan belajar gitu bagaimana memanfaatkan kecerdasan gitu ya artifisial dalam memperkuat jangkauan dan juga kampanye teman-teman seperti itu. Jadi kita juga mencoba memanfaatkan sosial media agar teman-teman juga semakin jago nih kayak gitu dan juga AI pastinya. Nah, ini gambaran teman-teman kriteria peserta. Jadi, yang pertama adalah organisasi atau komunitas yang memang, berpengalaman minimal 1 tahun menjalankan proyek iklim. Jadi kalau misal teman-teman mungkin sudah beberapa tahun, nggak apa-apa gitu ya, bisa join dan kemudian juga melampirkan pitch deck atau profil organisasi yang ada template-nya yang sudah kita siapkan gitu ya. Nanti kita bisa review satu-satu nih, biar teman-teman kalau ada pertanyaan, bingung, apapun itu nanti kita bisa kupas bersama. Kemudian, mendaftar dalam bentuk tim, gitu ya.
Bentuk tim ini maksudnya adalah, 2 orang perempuan muda yang berusia 16 sampai 30 tahun. Nah, biasanya pertanyaannya gini nih, "Kak, kebetulan saya sudah di atas 30 tahun, tapi saya pengen belajar," gitu ya, "gimana nih, Kak?" Gitu. Jadi, kita menyarankan banget karena pasti teman-teman dalam organisasi itu, mempunyai kader atau mempunyai anggota dan harapannya under 30 seperti itu. Jadi nanti yang apply adalah usia di bawah 30 tahun dan itu dua-duanya perempuan, seperti itu. Kemudian bagi teman-teman yang mewakili organisasi atau komunitas, kita juga membutuhkan surat keterangan rekomendasi gitu ya, yang kita tidak ada template khusus, jadi paling tidak kita mengetahui bahwa yang mendaftar 2 orang itu adalah anggota dari tim organisasi tersebut. Kemudian, teman-teman juga memiliki rekam jejak kepemimpinan gitu ya dengan, CV maksimal 2 halaman saja, yang kita juga menyiapkan template untuk teman-teman semuanya. Dan, kebetulan untuk waktunya sendiri nanti kita akan training kurang lebih jam 4 sampai jam 6 sore WIB. Nanti saya juga akan share dari timeline-nya, seperti itu. Kemudian, program ini sangat inklusi dan terbuka untuk siapapun individu, teman-teman semuanya. Bagi teman-teman disabilitas dan sebagainya, kita juga menyediakan untuk juru bahasa isyarat. Jadi silahkan disebarkan ke teman-teman yang lainnya, terutama, perempuan yang mempunyai organisasi. Kemudian, kita juga fokus di peserta dari komunitas, kelompok rentan gitu ya, dan pastinya teman-teman sudah membuat akun di platform Skill Our Future gitu ya, karena, platform ini adalah platform juga ya dari UNDP. Jadi ini gambaran kriteria, agar paling tidak teman-teman tahu. Kemudian syaratnya gitu ya. Jadi syaratnya teman-teman hanya membuat esai saja gitu ya, kurang lebih 250 kata, bagaimana rencana organisasi atau komunitas teman-teman untuk berkontribusi pada advokasi iklim di sekitar gitu ya. Kemudian, ada video Reels atau TikTok ini, tidak wajib ya teman-teman semuanya. Jadi, nanti teman-teman bisa menggunakan hashtag, tag, YCAP dan juga tag Weshelp, Youth, @undp.id, kemudian ycap.app dan juga UNDP Indonesia. Dan ini juga opsional, surat rekomendasi gitu ya. Jadi kita tidak ada format khusus gitu, yang pasti beliau-beliau adalah yang mewakili organisasi, kemudian, teman-teman mempunyai sosial media, kemudian teman-teman juga screenshot, bukti mempunyai akun di platform Skill Our Future, seperti itu. Dan juga pastinya jangan lupa follow di akun sosial weshub.id, kemudian youth@undp.id, kemudian juga wcap.app, kemudian UNDP Indonesia, dan juga pastinya mengisi formulir, gitu. Nah, itu gambarannya dan ini juga timeline yang teman-teman perlu perhatikan. Jadi untuk open for applications kita sudah started, tanggal 9 sampai 26 September kemarin. Kemudian juga ada AMA Sessions hari ini dan nanti tanggal 23. Kemudian juga ada tahap seleksi, kita akan started seleksi tanggal 27 sampai 3 Oktober. Kemudian, kita juga akan pengumuman seleksi nanti tanggal, 5 Oktober teman-teman semuanya. Dan nanti start onboarding tanggal 10, Oktober, itu ada sedikit typo ya, yang betul 5 Oktober. Kemudian nanti, pelatihan online project management, silahkan di-tag kalender saja, itu tanggal 15 Oktober, di jam yang tadi saya sampaikan, jam 4 sampai jam 6 sore. Kemudian pelatihan online gender and climate, itu di tanggal 17 Oktober. Kemudian nanti mentoring online pertama, itu setelah tanggal 17. Kemudian nanti dilanjutkan ada pelatihan online advocacy and policy engagement, tanggal 20 Oktober. Kemudian juga pelatihan online climate financing and fundraising di tanggal 22 Oktober, kemudian juga pelatihan online AI for social media tanggal 24 Oktober 2025, kemudian dilanjutkan mentoring lagi gitu ya setelah tanggal 24. Kemudian nanti ada midpoint check-in dan juga project making. Jadi maksudnya gimana sih Kak gitu, midpoint and check-in and project matchmaking. Kan tadi saya bilang bahwa setiap organisasi itu ada 2 orang yang apply. Jadi, nanti kami dari penyelenggara akan memberikan, micro grants kepada teman-teman untuk, piloting gitu ya. Dan untuk itunya nanti modelnya matchmaking teman-teman semuanya. Contohnya, "Oh, lembaga saya mempunyai ide ini," gitu ya, "Oh, saya juga," gitu. Jadi modelnya berkelompok gitu ya, tidak, kelompok dalam satu organisasi, tapi nanti barengan gitu. Kemudian nanti akan ada implementasi proyek lokal gitu ya di organisasi atau komunitas teman-teman semuanya kurang lebih 1 bulan, sampai, nanti ada mentoring yang ketiga gitu setelah teman-teman menyelesaikan dan nanti di akhir November 2025 kita akan ada graduations gitu. Jadi untuk graduate-nya seperti apa kita usahakan hybrid teman-teman semuanya, jadi harapannya kita bisa ketemu meet in person, nggak hanya online. Jadi, itu gambarannya teman-teman untuk, kalau kita berbicara terkait timeline dari kita, seperti itu.
Jadi selanjutnya saya juga akan sedikit Hmm. cerita nih, Kak, mulainya dari mana nih gitu ya. Jadi saya mengajak teman-teman semuanya bisa membuka Linktree gitu ya, Linktree-nya Westhub. Jadi di Linktree-nya Westhub teman-teman bisa ada tulisan di sini YCAP National Seeker Fellowship. Di YCAP National Seeker Fellowship ini kita ada link. Yang pertama adalah link untuk formulir pendaftaran. Kemudian juga yang kedua adalah panduan pengisian formulir. Nah, kita enaknya ada panduan pengisian formulir nih, teman-teman semuanya. Jadi kita akan ada spill banyak nih, apa aja sih yang ada di dalam formulir gitu ya. Jadi silakan saya membuka panduan pengisian. Jadi ini juga di sini dijelaskan semuanya nih bagaimana yang perlu diisi dan sebagainya. Nah, tadi saya sudah menjelaskan ke teman-teman ada 5 pilar dari YCAP National Seeker Fellowship. Kemudian saya juga sudah menjelaskan terkait kriteria peserta, kemudian juga bagaimana syarat pendaftaran gitu ya. Kemudian ini tanggal-tanggal penting yang tadi saya juga sudah share dan pastinya manfaatnya banyak banget ya teman-teman kalau kita mengikuti YCAP Fellowship ini. Pastinya kita akan mendapatkan banyak pemahaman yang mendalam terkait manajemen proyek, advokasi kebijakan, dan juga pembiayaan iklim. Kemudian kita juga mencoba mengembangkan keterampilan lengkap mulai dari hard skill, kemudian juga soft skill gitu. Dan ini akan kita belajar bersama menggunakan terutama kecakapan berbasis AI ya teman-teman semuanya dan juga bagaimana komunikasi yang efektif, kemudian juga strategi kolaborasi, kemudian pastinya ada memperluas jaringan strategis, network building, dan kita juga akan banyak salah satunya nanti banyak berinteraksi dengan pembuat kebijakan, aktivis iklim, kemudian juga profesional muda. Dan pastinya ada unlimited platform Skill Our Future, kemudian juga unlimited platform Green Opportunity by Waste Hub, kemudian juga tergabung dalam jaringan fellowship YCAP International, karena kebetulan YCAP International ini levelnya sudah Asia Pasifik. Dan kita juga provide teman-teman semuanya untuk mendapatkan dukungan teknis berkelanjutan yang tadi saya bilang adalah teman-teman akan dapat micro grants yang nanti akan bersama untuk matchmaking bersama kelompok yang lain. Kemudian agar teman-teman bisa menjadi proyek percontohan kurang lebih untuk 1 bulan gitu ya dari bulan Oktober sampai akhir November seperti itu. Nah itu gambaran. Jadi jangan lupa buka link tree-nya West Hub. Kemudian teman-teman bisa buka di situ udah ada formnya gitu ya. Jadi pertama kita minta teman-teman untuk mengisi email. Kemudian kita juga bertanya, jadi kriterianya apa sih Kak definisi dari organisasi atau komunitas? Jadi ada beberapa opsi. Yang pertama, organisasi itu dimiliki oleh perempuan. Kemudian organisasi itu dipimpin oleh perempuan atau timnya itu 30-50% itu adalah perempuan gitu. Jadi misal, Kak, ketua saya laki-laki gitu ya, tapi timnya semua perempuan gitu. Misal ketuanya satu cowok gitu ya, terus kemudian 9-nya cewek gitu, itu nggak apa-apa. Jadi silahkan apply gitu ya. Cuma memang kita membutuhkan yang nanti yang mengikuti training adalah perempuan. Seperti itu. Dan kita di sini juga ada data privacy. Jadi data ini kita tidak akan menyebarkan ke publik. Jadi ini untuk confidential baik itu dari WhatsApp dan juga UNDP. Jadi data yang teman-teman submit kami tidak akan share ke publik seperti itu. Dan kemudian eh, kita juga bertanya ke teman-teman apakah teman-teman menggunakan AI. Jadi silahkan dijawab jujur saja, bisa ya, tidak, atau menggunakan dengan perpaduan antara AI dan juga pemikiran asli gitu. Itu gambarannya. Kemudian selanjutnya ada nama organisasi atau komunitas, kemudian profil singkat gitu ya, 5W1H ini juga ada contohnya, jadi silahkan diisi saja. Kapan? Jadi kapan itu kita pengen tahu kapan lembaga teman-teman berdiri, kemudian jenis organisasinya apakah akademisi riset, pemerintah daerah pusat, NGO lokal, kelompok masyarakat, bisnis koperasi, usaha sosial, komunitas, dan media. Kemudian kita juga pengen mengetahui legalitas dari organisasi teman-teman. Contohnya, apakah perusahaan perseorangan, perkumpulan, komunitas, yayasan, koperasi, asosiasi, atau mungkin belum memiliki badan usaha itu nggak apa-apa gitu. Karena kita mencarinya komunitas yang organik ya. Kita tidak meminta teman-teman untuk buat gitu ya. Karena ini kita hanya untuk databasing saja. Kita juga pengen tahu jumlah total anggota. Terus kemudian kita juga pengen tahu jumlah anggota perempuan teman-teman berapa, jumlah anggota laki-laki berapa. Dan kita juga pengen tahu karena kita fokus di inclusivity dan keberagaman, silahkan dicentang saja kalau misal ada yang disabilitas atau ethnic minority atau mungkin indigenous people gitu atau tidak juga nggak apa-apa bisa diisi seperti itu. Jadi yang di atas ini tidak mempengaruhi sama sekali penilaian gitu ya dari aplikasi teman-teman.
Kemudian ada fokus area, silahkan dicentang saja, teman-teman bisa milih maksimal 5 dari perubahan iklim, kehutanan konservasi, ekosistem pesisir, pertanian, manajemen sumber daya air, kebijakan, ilmu lingkungan, teknologi, teknik lingkungan, kesehatan lingkungan, peluang sampah, gender, energi terbarukan, kendaraan hijau, green economy, blue economy, ekowisata, ataupun mungkin ada yang belum tersebut gitu. Jadi silahkan saja. Dan kita juga pengen tahu terkait SDGs gitu ya, yang teman-teman contribute di lembaga teman-teman. Itu ada 17, silahkan bisa maksimal pilih 3. Kemudian kita juga pengen tahu apakah organisasi teman-teman sudah terdaftar di brand di PDKI Indonesia. Tujuannya apa ini? Sebenarnya kita hanya ingin mengetahui saja sebagai database kami. Kalau memang sudah ada bisa dicantumkan namanya. Kemudian kalau misalnya ada email aktif organisasi silahkan dimasukkan alamat domisili, alamat kabupaten kota, kemudian alamat provinsi. Jadi silahkan dicentang gitu ya teman-teman semuanya. Kemudian kalau punya website silahkan dimasukkan gitu ya. Kemudian link Instagram, link TikTok kalau ada. Kemudian juga sosial media organisasi dan komunitas lain. Nah, itu gambarannya kita pengen mengetahui profil organisasi dari teman-teman semuanya. Kemudian ada data pribadi, jadi ini data pribadi memang kami mengajak teman-teman terutama semua perempuan yang apply karena ini ladies gitu ya. Jadi mungkin Kak, tadi saya bilang kita ada cowoknya gitu. Jadi kalau bisa yang apply yang cewek gitu ya gitu. Nanti bisa deliver ke tim yang laki-laki seperti itu. Jadi nanti seperti biasa teman-teman mengisi nama lengkap peserta, kemudian jenis kelamin, usia peserta gitu ya. Jadi tulis angka saja, kemudian tanggal lahir, asal daerah, domisili gitu ya. Kan biasanya kalau ngomongin asal daerah dan domisili beda gitu. Kayak saya asal daerahnya Jawa Timur, tapi saya base-nya di Bali gitu. Kemudian apakah peserta penyandang disabilitas ya atau tidak? Jika ya tuliskan gitu ya. Kemudian apakah teman-teman masuk dalam kelompok perempuan rentan apa tidak gitu. Misal teman-teman di sini merupakan yang terdampak dari perubahan iklim. Contohnya kayak kemarin saya jadi korban banjir gitu ya di Bali gitu. Saya kalau memang itu salah satu bagian dari bencana alam ya saya masukkan kayak gitu ya. Kemudian juga pendidikan terakhir teman-teman semuanya, kemudian jurusan, kemudian skill. Teman-teman bisa tulis, oh saya anak konten kreator gitu, gak apa ditulis aja gitu ya. Kemudian juga sebutkan aktivitas, kegiatan teman-teman, kesibukannya saat ini apa. Kemudian pengalaman organisasi diambil 5 teratas dan juga 5 tahun terakhir. Kemudian peserta teman-teman apakah pernah ikut program seperti ini sebelumnya? Kalau ya tuliskan, kemudian email aktif teman-teman, nomor WhatsApp, nomor HP, kemudian link Instagram, link TikTok, itu aja itu yang kita butuhkan. Kemudian, data pribadi peserta yang kedua sama, kita pengen mengetahui nama lengkap teman-teman, jenis kelamin, usia, tanggal, asal daerah, domisili, kemudian apakah memang disabilitas atau tidak, kemudian juga termasuk dalam kelompok rentan apa tidak, kemudian juga pendidikan terakhir teman-teman semuanya, jurusan, skill, kemudian aktivitas maksimal 5 aktivitas, kemudian juga, pengalaman organisasi gitu ya, 5 teratas, kemudian juga teman-teman apakah pernah ikut program sebelumnya juga bisa ditulis di situ, email, nomor WhatsApp, nomor HP, link Instagram, link TikTok, dan ini yang kita nilai, yang tadi kayak, database organisasi, kemudian juga data peserta 1 sama 2 itu tidak kita nilai teman-teman semuanya, yang kita nilai itu adalah ini, kami ingin mengetahui lebih dalam, mengetahui diri organisasi dari teman-teman semuanya. Jadi ini kita, meminta teman-teman semuanya untuk detailkan. Yang pertama adalah, apa tantangan organisasi atau komunitas teman-teman? Silahkan dijawab sejujur-jujurnya. Kemudian, apa tantangan teman-teman terkait gender dan juga iklim? Silahkan dijawab sejujur-jujurnya. Kalau yang tadi terkait manajemen proyek, kalau yang kedua adalah gender and climate, kemudian juga advokasi dan juga keterlibatan kebijakan. Kemudian juga tantangan terkait pembiayaan iklim, kemudian juga pemanfaatan AI untuk media sosial kampanye, dan juga esai teman-teman ini juga kita nilai dibuat 250 kata saja. Kita pengen tahu bagaimana rencana organisasi komunitas untuk berkontribusi di advokasi iklim di sekitarmu. Kenapa kita bertanya seperti ini? Karena kan tadi kalau teman-teman notice di timeline itu akan ada matchmaking project gitu ya. Jadi harapannya ini jadi ide awal gitu ya untuk digodok semakin matang di YCAP National Seekers Fellowship 2025. Kemudian ini ada masukkan link video reels atau TikTok gitu ya yang menjelaskan motivasi. Jadi teman-teman itu bisa milih mau esai
atau mau video gitu ya. Jadi silahkan. Kalau mau dua-duanya juga nggak apa-apa gitu. Cuma kita nanti akan milih salah satu saja. Kemudian ini ada beberapa kemarin yang DM Mimin ini, Kak, ribet banget sih bikin kayak gitu ya. Di sini saya mau ngasih contoh gitu ya. Kenapa sih kok kita membutuhkan ini ya teman-teman. Jadi ini jangan lupa teman-teman nanti diduplicate. Kenapa sih kita membutuhkan ini gitu ya. Sebenarnya secara nggak langsung kita tuh mengajak teman-teman, walaupun mungkin pasti ada yang tidak lolos ya nanti ya, tapi kita berharap teman-teman nanti lolos semuanya gitu, karena kebetulan kuotanya hanya 30 orang. Jadi secara nggak langsung tuh teman-teman belajar terkait, organization profile is really important gitu ya. Jadi salah satunya kenapa kita meminta teman-teman untuk submit ini secara tidak langsung belajar gitu ya. Karena pengalaman Kak Lita dan juga dari West Hub dan juga dari teman-teman di sini, kita belajar waktu misal kita mau, presentasi project gitu ya. Tapi kalau kita ngomong aja, nggak ada proof gitu tuh mereka nggak percaya gitu ya. Jadi salah satu hal kenapa kita meminta teman-teman membuat presentation template, dengan beberapa details, terutama ada nama organisasi dan juga nama tim. Jadi silahkan nanti nama organisasinya teman-teman apa ditulis, nama timnya apa gitu ya. Misal, nama organisasinya kali kita ambil West Hub gitu ya, nama timnya West Hub juga nggak apa-apa. Atau mungkin ngomongin West Hub Rangers gitu juga nggak apa-apa, kayak gitu. Nah, di dalamnya tuh apa aja sih? Kita cuma minta 10 halaman saja, teman-teman semuanya. Yang pertama, halaman pertama teman-teman bisa menjelaskan terkait latar belakang, visi misi, dan juga sejarah organisasi, gitu ya. Dibikin singkat-singkat aja nggak apa-apa. Kemudian yang kedua adalah program, gitu ya. Program itu kegiatan dari teman-teman, gitu ya. Terus proyek yang sudah dilakukan, oh kayak misal, oh Kak, saya setahun yang lalu kita pernah misal beach cleanup, gitu ya. Atau mungkin, "Kak, kemarin saya sudah, melakukan aktivitas edukasi iklim." Nggak apa ditulis aja kapan dan sebagainya, kalau bisa ada dokumentasi juga akan lebih bagus lagi. Terus kemudian, di slide 4 teman-teman bisa menjelaskan area cakupan lokasi implementasi proyek gitu ya. Mungkin kayak sedikit contoh dari WhatsApp nih, kita operationalnya ada di Jakarta, kemudian dampingan kami ada di Bali di 3 lokasi, kemudian di Belitung ada 2 desa, kemudian juga di Jawa Timur ada 1 desa gitu. Jadi silahkan diceritakan cakupan lokasi, kemudian juga dampak yang sudah dicapai gitu ya. Dampak yang sudah dicapai contohnya, oh kita sudah mengedukasi ada kurang lebih 100 orang gitu ya. Itu juga alangkah baiknya diceritakan ke kami. Kemudian juga penjelasan poin SDGs. Kan tadi sudah di Google ini ya, Google Form ya, sudah kita jelaskan. Jadi kalau di sini lebih dijelaskan lagi kan kita minta 3 ya. Jadi paling tidak, oh kita fokusnya di SDGs terkait, life below water gitu ya, atau mungkin SDGs climate action, dijelaskan kenapa kita mengambil ini dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh adalah struktur organisasi. Makanya level narsistik kalian, kalian bisa mengikuti dengan ekologi. Oke, sebentar ya. Oke, selanjutnya ada struktur organisasi nih teman-teman semuanya. Maksud dari struktur organisasi itu kita pengen tahu siapa ketuanya, kemudian divisinya apa saja, dan teman-teman berperan sebagai apa gitu ya. Yang berdasarkan gender gitu ya. Misal ini ya perempuan, laki-laki dan sebagainya. Kemudian ini opsional di slide 8, scan legalitas kalau ada. Kalau enggak ini enggak mempengaruhi nilai sama sekali ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau kan saya belum badan hukum, nggak apa-apa gitu ya, ini opsional saja. Kalau ada scan legalitas silahkan di-upload, kemudian juga skema pendanaan saat ini gitu. Contohnya Kak, skema pendanaan organisasi kami biasanya kita ikut lomba, atau mungkin, kita ikut, kegiatan training gitu, atau mungkin kita ada unit bisnis kecil lagi gitu, nggak apa dimasukin aja. Kemudian profil tim 2 orang yang mengikuti. Jadi teman-teman untuk satu aplikasi itu yang mengisi 2 orang ya gitu. Jadi teman-teman nggak perlu, "Oh Kak saya mau nge-play satu-satu," gitu ya, nggak. Jadi silahkan, diisi 1 orang aja siapa PIC-nya, kemudian anggotanya, dan profil tim 2 orang yang mengikuti program dari, Wake Up National Shakers Fellowship 2025, kayak gitu. Jadi, nggak banyak ya teman-teman, cuma memang takes time aja gitu ya. Paling nggak kalau teman-teman sudah, menyiapkan ini makanya kita ada 2 AMA gitu, Ask Me Anything, karena kita pengen teman-teman itu mempersiapkan secara matang gitu ya, nggak deadliner gitu, karena kebetulan, cukup banyak dokumen yang perlu, disiapkan, seperti itu. Itu gambarannya. Terus kemudian ini lampirkan rekam jejak kepemimpinan dari teman-teman dan, CV gitu ya. Dan kalau misal teman-teman belum punya CV, kebetulan CV-nya 2 halaman saja ya teman-teman semuanya. Kalau teman-teman belum punya template CV bisa diklik juga linknya. Nah ini contoh template silahkan diduplicate saja, ini contoh yang WhatsApp kasih kayak gitu. Tapi terus pertanyaannya,
Kak, saya punya template lain nggak apa-apa, yang penting 2 halaman gitu aja. Gitu. Jadi itu gambarannya ya teman-teman terkait CV. Kemudian lampirkan surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi ini nggak wajib ya teman-teman semuanya. Jadi ini sebagai kita pengen tahu saja apakah teman-teman itu anggota organisasi apa enggak gitu ya. Tapi kalau misal Kak ini agak susah nih, birokrasinya panjang gitu ya, di notes aja gitu ya. Itu nggak jadi salah satu penilaian krusial. Kemudian screenshot bukti punya platform skill Our Future ini wajib. Jadi kami bintangin juga agar teman-teman juga ngisi. Dan ini kita juga pengen tahu teman-teman mendapat informasi WCAP National Seekers Fellowship 2025 ini dari siapa? Mungkin dari sosial media WhatsApp atau sosial media UNDP atau mungkin di platform Green Job Networks gitu ya. Jadi itu gambarannya dan kini konfirmasi persetujuan gitu ya. Kalau misal teman-teman terpilih nanti mengikuti rangkaian mulai dari awal Oktober gitu sampai 30 November. Kemudian di sini lebih ke konsen bahwa teman-teman menyetujui pernyataan di atas, kemudian dan sebagainya. Gitu teman-teman semuanya. Jadi teman-teman bisa kepo aja link tree-nya Westhub. Di sini sudah ada formnya dipersiapkan. Terus kalau pengen spill-spill bisa cek di panduan pengisian formulir, bisa di-download, bisa sambil latihan, diisi saja. Jadi sebenarnya waktunya, nggak membutuhkan waktu banyak, yang penting misal teman-teman duduk 1 jam atau 30 menit juga sudah cukup, seperti itu ya, teman-teman. Jadi itu gambaran Ask Me Anything. Jadi, sekarang waktu yang ditunggu-tunggu masih ada around 18 menit. Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan, kebingungan, pengen curhat nggak apa-apa, kita sangat open gitu ya. Oke, boleh boleh banget Kak Tia, nanti kita akan share, nanti kita akan share kan teman-teman sudah bergabung ya di grup WhatsApp, jadi kita akan selalu update kegiatan-kegiatan kami di sana, gitu. Oke, nah ini sepertinya sudah ready nih, pertanyaan gitu ya, dari Kak Michelle yang raise hand gitu ya, jadi silahkan Kak Michelle kalau ada pertanyaan. Oke, baik Kak. Sebelumnya terima kasih atas penjelasannya mengenai pendaftaran YCAP ini. Sebelumnya aku pengen nanya ya ke Kalita. Jadi itu sempat dijelasin di pitch deck itu ada latar belakang sama sejarah organisasinya. Nah, itu sebenarnya bedanya apa sama latar belakang dengan sejarah organisasi. Terus habis itu di pitch deck di situ juga ada poin mengenai struktur organisasi kan. Kalau misalkan kayak kita ini belum ada struktur organisasinya karena posisinya itu kita itu masih kayak belum ada pembagiannya secara jelas kan. Jadi kayak masih menganggap kayak semua posisinya itu sama-sama co-founder gitu. Karena kalau seperti itu baiknya itu ditulisnya itu dalam bentuk apa, terus habis itu kemudian yang terakhir kalau misalkan memiliki CV tapi lebih dari 2 halaman, apakah itu masih bisa ditoleransi atau memang benar-benar harus 2 halaman? Terima kasih sebelumnya, Kak. Oke, thank you Kak Misal pertanyaannya. Jadi yang pertama tadi ya, pertanyaan terkait apa bedanya latar belakang dan juga sejarah organisasi gitu ya. Jadi yang pertama untuk latar belakang sendiri kita fokus terhadap masalah gitu ya sampai kenapa organisasi teman-teman muncul gitu ya. Contohnya latar belakangnya Westhub hadir itu berawal dari kegelisahan masalah sampah yang tidak selesai gitu ya, yang belum selesai sampai sekarang. Kalau ngomongin sejarah organisasi dimulai tahun 2019 yang dimulai dari area Tangerang Selatan gitu. Jadi lebih kalau latar belakang itu diceritakan terkait masalah yang pengen dihadapi. Tapi kalau sejarah organisasi diceritakan kita berdiri kapan, kemudian misal jadi badan hukum kapan, kemudian proyeknya dimulai tahun berapa dan sebagainya. Seperti itu. Jadi semoga bisa clear ya untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua adalah struktur organisasi gitu ya. Jadi struktur organisasi kalau misal kita belum ada organisasi khusus jadi semuanya co-founder, nggak apa-apa gitu ya. Itu nggak apa-apa banget, jadi silahkan ditulis co-founder. Kemudian tadi yang terakhir boleh diulang Kak, yang ketiga. Kalau yang ketiga itu jadi kalau misalkan untuk pengumpulan Oh iya CV ya. dari masing-masing peserta itu kan maksimal 2 halaman. Kalau misalkan kita
memiliki CV nih ya lebih dari 2 halaman, apakah itu masih ditolerir atau harus benar-benar maksimal dibikin 2 halaman? Yes, noted. Ya, jadi kalau kita menyarankan 2 halaman saja ya, Kak, karena beberapa reviewer tidak hanya dari tim West Hub, tapi juga ada beberapa reviewer lain. Jadi mempermudah saja gitu ya, karena kalau kita berbicara terkait standar pekerjaan juga mostly mereka minta 2 halaman saja gitu. Jadi silahkan teman-teman dipilih yang memang CV-nya related sama aksi iklim. Seperti itu. Itu semoga bisa menjawab ya, Kak Michelle. All good untuk pertanyaan 1, 2, 3? All good sih Kalita, makasih banyak Kak atas jawabannya. Thank you Kak Michelle. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Tia. Satu esai itu untuk 2 orang aja Kak. Oke, jadi satu esai itu hanya satu organisasi gitu ya. Saya coba buka form lagi ya teman-teman biar teman-teman juga semakin clear. Give me a second. Nah, ini dia. Sebentar. Nah, ini saya buka back to form ya Kak Tia ya. Sebentar. Nah, ini dia. Kan teman-teman bisa mendownload ini ya di link tree-nya Weshub ya. Jangan lupa di sini ada YCAP, ada formulir, tapi kalau formulir kan harus diisi semua gitu ya. Nah, di sini ada panduan pengisian formulir, kita buka gamblang semua di dalamnya ada apa. Nah, kalau tadi berbicara terkait esai gitu ya, kita agak sedikit ke bawah ya teman-teman semuanya. Nah, esainya kan di sini ada kita minta 250 kata saja. Nah, ini itu ditulis barengan, jadi cuma satu aja. Jadi teman-teman satu aplikasi itu satu organisasi, bukan satu orang gitu. Jadi kalau misal teman-teman di sini 2 orang, berarti silahkan mengerjakan bersama timnya 1 orang lagi. Motivasi apa sih gitu ya bergabung gitu dengan National Shaker Fellowship, rencana organisasi teman-teman untuk berkontribusi pada advokasi iklim di sekitar teman-teman itu seperti apa. Jadi cukup satu saja ya teman-teman semuanya. Semoga bisa menjawab ya Kak Tia ya. Jadi nggak perlu 1 orang ngisi satu esai gitu ya. Jadi barengan aja gitu. Satu esai itu untuk satu organisasi yang dalam satu organisasi ada 2 orang. All clear untuk Kak Tia? All good sepertinya kan nanti bisa thumb ya kalau misal all good. Oke, all good. Thank you Kak Tia. Kemudian tuh ada Kak Aulia. Halo Kak, mau tanya, ketika kelas online dan perwakilan dari kami berdua tidak bisa hadir, apakah bisa digantikan dengan anggota komunitas yang lain di luar 2 perempuan tersebut gitu ya? Jadi kebetulan dari kami menyiapkan absen teman-teman semuanya. Jadi kami sangat berharap untuk teman-teman bisa hadir secara penuh gitu. Nah, kalau misal gitu ya teman-teman nggak bisa hadir, kita nanti juga kasih recording seperti itu. Dan kebetulan ada banyak kerja kelompok, jadi kami sangat mengharapkan orangnya orang yang sama ya, Kak Auliana, seperti itu. Semoga bisa menjawab ya, Kak Auliana ya. Gitu. Karena nanti juga akan terkait ini ya graduations, ada sertifikat dan sebagainya. Jadi sertifikatnya tetap per individu gitu. Dan nanti kita juga akan ada absen setiap sessionnya seperti itu. Dan kalau misal benar-benar nggak bisa, mungkin ada kendala sinyal dan sebagainya, kita akan kasih recording untuk tidak ketinggalan gitu. Dan mungkin kalau memang ini butuh banget, nggak bisa banget, perlu ada konfirmasi ya, paling nggak konfirmasi H-1 ke kita gitu ya, kita juga biar bisa ngecek sama-sama seperti itu. Itu salah satu worst case ya, kalau misal udah bener-bener nggak bisa ikut tapi pengen join timnya, yang penting adalah deliver. Cuma nanti untuk sertificate kita kasih 2 orang yang ada di form pendaftaran. Seperti itu Kak Auliana. Semoga bisa kejawab ya Kak Auliana ya. Terus oke, sama-sama. Terus kemarin banyak yang ngechat Mimin gitu ya, kayak, "Kak, usia saya tuh 32," gitu atau mungkin 33. Nah, saya tuh pengen ikut gitu ya, gimana nih gitu ya. Jadi memang program YCAP National Shakers, kita berusaha agar teman-teman itu ada regenerasi organisasi. Jadi kalau misal teman-teman ada anggota, yang masih anggota nggak apa-apa gitu ya, silahkan diajak aja untuk apply gitu. Contohnya kalau misal, yang ngerjain pitch deck gitu teman-teman yang usianya di atas 30 nggak apa-apa, cuma nanti yang ikut workshop itu yang under 30, seperti itu. Jadi misal, kan yang tahu sejarahnya pasti si pendiri ya, latar belakang, kemudian juga sejarah, yang pasti banyak tahu si pendiri. Nah, dari situ
teman-teman bisa bantu buat yang tadi usia di atas 30 tahun, kemudian nanti yang ikut trainingnya yang under 30, seperti itu. Jadi itu salah satu cara kita juga untuk mencoba regenerasi. Seperti itu teman-teman semuanya. Semoga bisa membantu menjawab ya, seperti itu. Terus juga ada yang tanya nih kemarin gitu ya. Kak, emang microgrants-nya berapa sih gitu ya? Microgrants-nya itu maksimal kurang lebih $100 yang nanti itu akan digunakan untuk pilot project kolaborasi dengan organisasi yang lain sama-sama peserta. Seperti itu. Jadi memang tadi saya bilang ya nggak banyak gitu ya, tapi itu sebagai modal teman-teman untuk melakukan pilot project seperti itu. Semoga bisa menjawab ya teman-teman semuanya. Oke, ini ada Kak Mutia. Jadi silahkan Kak Mutia kalau ada pertanyaan silahkan. Ya, Kak Lita, terima kasih. Masih yang tadi, Kak, masih berkenaan dengan umur. Jadi kalau aku eh, cerita sedikit ya, Kak. Kalau aku umurnya 30 pas. Nah, temanku partnerku ini 31 gitu. Nah, tapi kalau misalnya memang di komunitas itu cuman kita berdua doang yang memang yang masih muda gitu ya, yang lainnya udah pada tua-tua gitu. Itu gimana tuh, Kak? Maksudnya cari anggota yang mudanya gimana gitu? Terus sama satu lagi untuk surat rekomendasi Kak, apakah bisa kayak dari aparatur kemasyarakatan kayak RT RW atau lurah gitu mungkin karena kan kebetulan saya menginisiasi bank sampah gitu di lingkungan saya gitu. Itu bisa nggak Kak? Terima kasih Kak Lita. Thank you, keren banget Kak Mutia. Di mana nih lokasinya nih Kak Mutia? Di Depok Kak. Oke, keren banget Kak Mutia, thank you. Jadi bisa banget Kak rekomendasi dari pihak lain gitu ya yang state bahwa nih bank sampah ada nih gitu itu nggak apa-apa, itu boleh banget. Gitu. Terus kemudian tadi ya inisiatornya cuma 2 orang, ada yang 30, udah 30 ke atas udah mau 31 gitu. Jadi nggak apa-apa Kakak apply dulu dan kalau bisa kan pasti dalam anggota bank sampah misal ada yang di bawah 30 gitu ya atau mungkin ada volunteer yang Ya masih ada volunteer sih. Heeh. gitu. Jadi silahkan ditawarin Eh, aja untuk volunteernya. Jadi secara nggak langsung kakak sebagai kompor kan nanti kakak juga dapat knowledge ya dari volunteer ya gitu ya. mhm. Jadi silahkan saja gitu ya untuk bisa mewakili. Misal dari satu Kak Mutia, kemudian satu lagi volunteer yang under 30. Seperti itu saran dari kita ya Kak ya. Oke siap Kak. Kalau untuk yang video itu Kak, yang video upload di ini ya, di akun TikTok atau Instagram itu optional atau wajib Opsional ya Kak. Kak? Optional ya, oh ya. Jadi nggak wajib gitu ya. Oh ya, Kakak oke bisa Kak. pilih salah satu. Yang pasti kalau milih milih esai di esai, tapi kalau milih di TikTok atau Instagram juga bisa milih salah satu gitu. Oh iya, oke Kak Lita, terima kasih. Thank you Kak Mutia, semoga bisa menjawab. Oke, selanjutnya boleh Kak Michelle, silahkan. Ada pertanyaan lagi ya Iya, seperti? iya, kebetulan ada pertanyaan lagi. Jadi kalau untuk yang di bagian pitch deck itu yang profil tim itu sebenarnya itu lebih kayak kejelasin masing-masing anggota tim beserta jabatannya atau mungkin bisa kayak jelasin profilnya lebih dalam lagi kayak misalkan itu background pendidikannya, prestasi dan lain-lain atau cukup kayak sekedar jabatan di situ doang. Oke, thank you Kak Michelle pertanyaannya. Jadi profil tim itu bisa diisi tadi Kak Michelle betul sekali. Jadi misal Kak Michelle bergerak di bidang lingkungan misal sejak satu tahun lalu atau mungkin 2 tahun lalu gitu. Kemudian backgroundnya misal Kak Michelle apa komunikasi contohnya. Jadi bisa dimasukkan seperti itu. Karena kita juga pengen melihat tidak hanya nama tapi juga mungkin dari pengalaman teman-teman di bidang sustainability dan sebagainya. Atau mungkin teman-teman mempunyai background pendidikan dan sebagainya itu juga bisa dimasukkan. Jadi kita itu tidak ada format khusus. Kalau bisa kita pengen lebih tahu lebih dalam dari profil masing-masing seperti itu. Oke, Kak, makasih banyak Kak atas jawabannya. Thank you Kak Michelle. Dari sini ada Iya. pertanyaan lagi teman-teman semuanya. Saya juga sambil buka chat ya kalau misalnya ada pertanyaan. Ini ada Kak Auliana, Kak maaf mau memperjelas lagi. Jadi untuk kegiatannya itu nanti kita dari masing-masing komunitas diacak dan melakukan pilot project dengan ini ya micro grants ya sebesar kurang lebih 100 gitu ya. $100 maksimal. Jadi gini Kak Ulia, jadi kan setiap organisasi ada 2 orang gitu ya. Kan nanti
Total itu nanti ada kurang lebih 30 organisasi yang kita pilih gitu ya. Nah, 30 organisasi itu nanti akan kenalan satu sama lain. Oh, misal Kak Aulia dari organisasi apa, terus kemudian nanti misal ada Kak Tia dari organisasi apa. Nah, nanti kita akan matchmaking nih gitu ya. Kita tidak mengacak, tapi kita akan menghubungkan yang memang related kan, makanya tadi kita tanya waktu di esai di 250 kata itu, apa yang rencana akan dibuat gitu ya, karena nanti sangat berhubungan dengan itu, seperti itu. Jadi itu gambarannya. Jadi tidak di random acak, tapi memang yang sevisi misi gitu ya dengan kegiatan dari teman-teman semuanya. Seperti itu. Dan nanti bisa berdua atau mungkin bertiga dan sebagainya gitu. Nanti kita akan lebih teknis lagi nih flow-nya seperti apa. Yang pasti kita tidak mengacak ya, tapi kita sesuaikan dengan visi misi organisasi atau mungkin kalau misal kakak gitu merasa kak saya mau milih sendiri gitu ya nggak apa-apa gitu ya kan nanti akan kenalan nih 30 organisasi terus misal oh saya mau melirik organisasinya Kak Tia atau mungkin saya mau melirik organisasi Kak Michelle gitu itu juga nggak apa-apa teman-teman semuanya gitu jadi itu disesuaikan karena kita itu pengennya kolaborasi proyek yang mempunyai visi misi sama dengan proses yang cuma 2 bulan kita tidak mau ada masalah negatif gitu ya makanya kita mencari yang paling pas gitu ya buat teman-teman semuanya gitu. Semoga bisa menjawab ya Kak Auliana ya. Dan nanti untuk mini grants-nya bukan per organisasi tapi per kelompok ya yang akan kita kasih gitu. Semoga bisa menjawab ya. All clear untuk Kak Auliana? Oke, sama-sama. Kita masih ada 4 menit lagi, teman-teman, untuk ask me anything, tanya apapun itu. Silahkan bertanya kalau ada bingung dan sebagainya. Atau mungkin, Kak, minta perpanjang waktu, kita lihat dulu ya, gitu ya. Pokoknya teman-teman do the best. Saya saran jangan deadlineer, karena nanti kalau deadlineer tuh emang agak susah gitu ya. Jadi kan kita udah spill cukup lama ya untuk timelinenya dari tanggal 9 kemarin sampai tanggal 25. Jadi dimaksimalkan gitu. Kalau dari kita nggak ada pelatihan khusus ngisi, tapi paling nggak teman-teman tahu isi formnya apa, terus apa harapan kita gitu ya. Gitu. Yang paling penting saya juga lupa informasi teman-teman. Jadi nanti ini yang kita pilih akan sangat diverse tidak berpusat di 1 atau 2 pulau saja. Jadi salah satu penilaiannya juga nanti ada berbagai macam. Salah satunya tadi penilaian dari esai, terus kemudian juga penilaian dari pitch deck teman-teman gitu ya. Kalau rekomendasi kita nggak masuk penilaian, kita hanya pengen mengetahui saja seberapa impact dari teman-teman gitu ya. Yang paling pasti yang kita nilai banget adalah esai sama presentations profile organisasi teman-teman sama tadi ada challenge dan sebagainya yang kita nilai seperti itu. Semoga bisa menjawab. Masih ada 2 menit lagi. Kalau ada yang bertanya, silahkan teman-teman semuanya kita sangat terbuka. Kalau misal nagih sama saya, bisa nanti kita ketemu lagi di tanggal 23, insya Allah jam 7 sampai jam 8 malam. Oke, ini udah mulai nggak ada pertanyaan, nggak apa-apa, berarti saya tutup ya teman-teman. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah bertahan sampai jam 8 malam gitu ya. Kami di sini sangat excited untuk menunggu aplikasi dari teman-teman di YCAP National Seekers Fellowship 2025. Kalau misal teman-teman masih ada bingung, bisa silahkan tanya Mimin. Oh iya benar Kak, Dava kita foto dulu. Jadi silahkan, sampai lupa ya teman-teman. Silahkan teman-teman bisa on cam gitu ya. Kita on cam dulu nih teman-teman gitu ya. Siapa tahu nanti teman-teman bisa terpilih ya gitu ya. Dan sebarkan informasi ini ke teman-teman yang lainnya gitu ya. Karena kita akan banyak mencetak wonder-wonder woman gitu ya. Walaupun nanti juga pasti akan di-deliver lagi ke timnya gitu ya. Kita akan banyak mengajak perempuan untuk makin strong gitu ya. Karena ternyata perempuan ini dampak terbanyak gitu ya dari iklim gitu ya. Oke, ada yang mau on lagi teman-teman semuanya? Ada yang mau on lagi? All good ya sepertinya ya. Saya hitung ya teman-teman semuanya. Em, 3, 2, 1. Oke, itu saja teman-teman semuanya. Satu sudah cukup ya. Nanti kita akan banyak foto di AMA session yang lainnya. Stay tune di Instagramnya Weshub. Sebarkan informasi positif ini. Kegiatan ini tidak berbayar, ini gratis gitu ya. Nanti kita juga akan spill siapa saja narasumbernya, teman-teman semuanya.
Jadi terima kasih banyak teman-teman, sehat selalu. Kemudian juga yang di perjalanan, hati-hati di jalan. Dan pastinya kami sangat menunggu aplikasi teman-teman semuanya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Thank you, Kalita. Terima kasih Kak Alita. Thank you semuanya.